Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farun Nisa Amalia dengan NIM 12300230025 dari Prodi 1 Kebidanan semester 2 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan yang diampu oleh Ibu dosen Ima Kurniastuti, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biolistrik. Biolistrik adalah suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP atau yang bisa disebut dengan adenosin trifosfat yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sedangkan biolistrik pada manusia adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancalan elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Yang pertama, di sini terdapat macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama, di sini terdapat gelombang transversal dan yang kedua di sini terdapat gelombang longitudinal. Selanjutnya terdapat macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya terdapat macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama di sini terdapat gelombang berjalan, selanjutnya di sini terdapat gelombang diam. Isyarat kelistrikan tubuh. Pertama, elektromyogram EMG. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isyarat kelistrikan tubuh. Isyarat kelistrikan tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat kelistrikan tubuh yaitu EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EGG. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu isyarat dalam kelistrikan tubuh tersebut. Yang pertama di sini terdapat EMG atau elektromyogram. Elektromyogram yaitu sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Fungsi dari EMG sendiri yaitu sebagai pencatat potensial atau biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerja dari EMG yaitu otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merembat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan ditekankan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Kedua, elektrokardiogram EKG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi atau kegunaan dari elektrokardiogram yaitu yang pertama yaitu merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua yaitu memandu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat yaitu kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit yang bukan jantung, misal emboli paru atau hipotermia. Yang kelima yaitu membantu menemukan gangguan elektrolit, misal hiperkalemia dan hipokalemia. Yang keenam yaitu untuk memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misal yaitu blok cabang bekas kanan dan kiri. Selanjutnya di sini terdapat sistem kerja dari EKG.
Mekanisme kerja dari elektrokardiogram atau EKG ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarasi dan repolarisasi, yang ditanggung adanya depresi pada elektrokardiogram tersebut. Ketiga, elektrogastogram EG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EGG atau elektrogastrogram. Elektrogastrogram atau EGG adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi dari EGG tersebut yaitu untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau emah. Selanjutnya, elektrogastrogram di sini bagi penyakit gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Sistem kerja pada EGG yaitu elektrodenya ditempelkan kepada bagian atas perut, memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Keempat, elektroneurogram ENG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ENG atau elektroneurogram. Elektroneurogram atau ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneurogram berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan, refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Sistem kerja dari ENG yaitu sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di bagian saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirimkan ke sistem akusisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap grafis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf tersebut. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk beri fokus pada aktivitas neuron tunggal dan aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi ini memiliki keuntungan masing-masing. Kelima, elektroretinogram ARC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERG. Elektroretinogram atau ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Selanjutnya, elektroretinogram atau ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja pada ERG yaitu pada uji ERG pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip di sini adalah lensa kontak pada mata ketika disorot dengan cahaya. Keenam, elektrokulogram EOG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EOG atau elektrookulogram. Elektrookulogram adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Elektrookulogram atau EOG berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea dan retina sebagai akibat perubahan. Pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan dengan titik rujukan 00. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan kecepatan angularnya juga dapat ditentukan.
Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan gerakan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Ketujuh, elektroensofalogram EG. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang EGG atau elektroensofalogram. Elektroensofalogram atau EGG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang epilepsi. Elektroensofalogram berfungsi untuk mendiagnosa dan mengklarifikasi epilepsi. Yang kedua yaitu mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, Parkinson. Yang ketiga yaitu mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat yaitu mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima yaitu periode keadaan pingsan atau dementia atau disebut dengan narkolepsi. Selanjutnya yaitu yang keenam, memonitor aktivitas otak saat sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Sistem kerja pada EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.